Jelang pertandingan antara Australia versus Indonesia, H-1 masih saja ada beberapa orang yang membandingkan antara kepelatihan Patrick Kluivert dengan era Sintayong dan memperdebatkan antara pemain naturalisasi atau pemain lokal. Halo guys, welcome back di channel YouTube Bola Mendunia bersama saya Mas Wahid Hasim. Salam sehat, salam sepak bola dari si kulit bundar. Pastikan kamu sudah subscribe terlebih dahulu channel YouTube Bola Mendunia supaya mendapatkan notifikasi update-update seputar berita sepak bola. Opini saya sebagai netizen yang suka bola, pencinta bola, sangat sedih sekali melihat perdebatan antara orang-orang yang masih membahas tentang kepelatihan era Sintayong yang padahal itu sudah selesai dengan kepelatihan Patrick Kluivert, dan masih ada beberapa yang meributkan antara pemain naturalisasi dan pemain lokal. Padahal seharusnya kita sebagai netizen bola itu lebih baiklah fokus yang namanya mendukung kepelatihan Patrick Kluivert saat ini atau mendukung Indonesia supaya bisa lolos ke Piala Dunia di tahun 2026. Karena momentumnya yang sudah ada dan peluangnya masih terbuka lebar, apalagi kalau misalkan kita di pertandingan Australia versus Indonesia yang diadakan di Allianz Stadium pada Kamis 20 Maret 2025 ini bisa minimal mencuri poin 1 poin, syukur-syukur bisa kita menang dan bisa mendapatkan 7 poin, Indonesia akan langsung lolos ke Piala Dunia dengan menduduki ranking kedua, teman-teman. Tapi saya masih memaklumi ya kenapa masih ada perdebatan antara Sintayong dengan Patrick Kluivert, karena memang Sintayong sudah banyak dicintai oleh para masyarakat Indonesia, lebih-lebih bagi mereka yang baru menyukai sepak bola di era kepelatihan Sintayong, karena Sintayong memang sedikit banyak memberikan dampak perubahan dan juga hasil pada perkembangan sepak bola Indonesia yang nyata. Walaupun dari segi permainan ada yang mengatakan tidak terlalu indah, tidak terlalu bagus, tapi hasilnya masih ada. Jujur saya sebagai netizen yang suka bola sangat menantikan sekali, walaupun sekarang itu di antara pengamat sepak bola ya masih membahas tentang perdebatan nantinya Patrick Kluivert itu akan memakai skema 3 back atau 4 back. Saya sangat yakin sekali ya, itu tidaklah menjadi sebuah permasalahan yang besar mau pakai 3 back atau 4 back. Nantinya yang paling penting adalah di atas lapangan, bukan di atas kertas. Karena di atas lapangan dengan pemain-pemain Eropa yang banyak berpengalaman merumput di klub-klub besar dan juga di liga-liga yang lebih bagus di liga-liga yang bagus di Eropa, mereka akan cair. Jangan kaget kalau misalkan nanti seperti Calvin Verdong ataupun Kevin Dijk yang tiba-tiba dia ada di kotak penalti lawan gitu untuk mencetak gol. Jangan kaget juga ketika pastinya nanti ekspektasi saya sebagai netizen bola ini nanti permainan di atas lapangan sangat cair sekali di antara para pemain. Mereka bisa saling menutup ruang-ruang yang memang ditinggalkan oleh teman-temannya dan bisa mengcover area-area yang kebocoran ketika ada serangan dari Australia. Saya sangat menantikan sekali permainan dari beberapa pemain yang baru masuk seperti Emil Audero, Jean Dims, Joe Pelupessy, dan Ole Romeni. Kemudian adanya Septian Bagaskara itu sangat saya nantikan. Intinya mari kita dukung timnas Garuda Indonesia supaya bisa meraih hasil poin yang bagus minimal 1 poin. Intinya mari kita dukung selalu timnas Indonesia supaya bisa lolos ke Piala Dunia tahun 2026. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat disayangkan ada beberapa orang ketika diundang di televisi itu dia sangat kontra sekali, bahkan bukan hanya mengkritik kalau menurutku, bahkan melihat kejelekan atau kekurangan terus. Itu yang membuatku itu gemes, teman-teman, sebagai netizen bola. Kenapa sih kita tidak bisa melihat hal positifnya saja supaya energi positif, energi bagus ini bisa menjaga momentum kita supaya segera bisa lolos ke Piala Dunia dan bisa meraih poin maksimal di pertandingan-pertandingan melawan Australia, Bahrain, Cina. Yang bikin saya kadang rada emosi melihat
perdebatan atau komentar-komentar yang ada di televisi itu ketika ngebahas tentang pemain naturalisasi. Kenapa sih orang naturalisasi itu kok kayaknya merebut pemain-pemain lokal gitu? Padahal sebenarnya mereka pun yang dinaturalisasi itu kan warga negara Indonesia yang berhak membela tanah air mereka. Bahkan orang yang tidak mempunyai keterkaitan dengan Indonesia, kadang mereka juga rela mendukung Indonesia supaya bisa lolos melaju ke Piala Dunia. Justru bagi saya ini sangat bagus ya, karena kita menciptakan sebuah persaingan agar supaya pemain-pemain yang ada di Indonesia, pemain lokal kita, termotivasi dengan adanya kompetisi di antara para pemain untuk dipanggil ke timnas Indonesia. Buktinya, Septian Bagaskara, pemain lokal yang dulu tidak pernah dipanggil oleh Sintayong, sekarang pun bisa masuk ke Garuda Calling, dipanggil oleh tim kepelatihan Patrick Kluivert, karena tim Patrick Kluivert melihat ada kelebihan Septian Bagaskara untuk membantu timnas Indonesia melawan Australia dan Bahrain.